Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini ya, sampai dengan tanggal 27 September 2024 ya. Jadi pada saat saya bahas ini tanggal 24 September 2024, end of day ya, sore harinya ya. Ini video yang ketiga ya. Satu video saya bahas 6 saham, sudah 12 saham yang saya bahas. Saya akan bahas 6 saham yang lainnya. Saya sharekan dulu grafiknya atau chartnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe ya, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Jadi di dua video sebelumnya saya bahas brand BRPT, Adaro, ASI, PTRO, em, Antam ya, satu video. Kemudian video berikutnya AMRT, MDKA, Indi, PNLF, Akra ya, dan Medco ya, seperti itu ya. Jadi totalnya 12 saham. Ini yang saya akan bahas 6 saham yang lainnya lagi. Seperti itu ya. Jadi yang saya bahas ini mulai dari cuan ya. Cuan kalau kita perhatikan memang dia ikutan seperti brand ya, dia turun dalam. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk cuan area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan sebelumnya sini ya, 7.400. Dan ini kalau misalnya rajin nonton, fokus di saham cuan ini sebenarnya lumayan gampang ya. Kalau dia turun di bawah 7.400 atau mendekati, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Makanya ini saya perpanjang kotaknya untuk kemudian hari di kemudian harinya ya. Jangan lupa diingat-ingat. Nah, di sini kalau Anda mau buy untuk cuan, boleh langsung buy boleh atau tunggu lagi di 7.400 boleh. Tunggu itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau dia berhasil higher high. Jadi kalau dia berhasil turun di bawah 8.000 kemudian testing 7.400 mungkin nggak sampai 7.400 mungkin 7.600 atau 7.700 tapi kemudian dia berhasil naik ke atas 8.000 ya kita boleh buy seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Artinya, hanya hari ini, tanggal 24 September 2024, itu di harga 8.050, 8.250 ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 8.250, untuk cuan ini kita boleh buy atau tambah lagi average up. Tapi sudah punya, jangan di average down. Kalau dia naik ke atas 8.350, target price berikutnya 9.175 dan 9.775. Nah, kalau sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, seperti itu ya. Karena pagi ini ada yang share ke saya, dia ada buy cuan, dia pikir masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Dia dia modalnya di atas 9.200 ya, seperti itu ya. Nah, ternyata dia kena turun ya, terus kemudian dia akan turun-turun bingung, terus ini kan naik ya. Dia bingung apakah mau tambah lagi di average down, maksudnya dia seperti itu. Prinsip saya sih, kalau Anda misalnya nyangkut di atas, jangan di average down ya. Memang sih ada yang berargumentasi dengan saya, ngotot, Pak Sunar, kalau misalnya saya punya nyangkut di 9.200, saya average down sekarang, ya kan? Itu kan kalau kita lihat misalnya ya ini contoh case-nya ya, nyangkutnya di 9.200. Nah, kalau saya average down di 8.000, ya kan? 9.200 tambah 8.000 dengan lot yang sama dibagi dua, ya berarti kan 8.600 ya. Kurang lebih sekitar area ini saya gambarkan di garisnya di sini ya, 8.600 ya. Nah, ini kan deket Pak Sunar, sebentar lagi ini 8.600 sudah sampai ya seperti itu ya. Jadi kalau naik sedikit ya saya bisa keluar ya daripada saya nunggu kelamaan di 9.200. Memang benar, nggak ada yang salah. Tetapi pengalaman saya lebih baik dia budayakan no average down. Kenapa dari awal Anda nggak pasang stop loss atau trading stop, misalnya Anda nyangkut di 9.200 ya. Ini kan area resistennya. Saya kan sudah pernah sering bahas. Ini buktinya garis-garisnya ini karena coretan saya di bahasan YouTube ya, seperti itu. Nah, kalau dia gagal, harusnya Anda kurangi posisi. Ya, atau pasang stop loss semuanya. Kalau misalnya Anda mau bong semuanya. Nanti kalau dia sudah mulai balik lagi, ini kan sudah pernah saya sebutkan di sini. Kalau dia turun di bawah 7.400 rebound, kita bisa buyback. Ini Anda bisa buyback ya. Paling nggak Anda dapat istilahnya dalam tanda petik cashback ya. Anda nggak sampai rugi banyak, nunggunya kelamaan, apalagi sampai di average down. Kalau Anda jual sebelumnya, pasang trailing stop atau stop loss ya. Nanti kalau misalnya sudah balik arah sudah seperti ini, bagus ya. Anda boleh buyback ya, daripada Anda average down lagi. Ya kalau dia naik gampang ngomongnya ini kan sudah terjadi nggak naik lagi. Oh ini naik pas sudah naik lagi. Ini naik dua kali loh sebentar. Ya, ini pasti bisa ke 10.200. Kalau misalnya di saham itu ada yang pasti ya, ya saya boleh jamin sesuatu yang pasti di saham itu adalah sesuatu yang tidak pastian. Artinya nggak ada yang sesuatu yang pasti. Kalau ada yang pasti di saham ya, ya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada yang pasti. Semua orang nggak perlu kerja, tinggal pinjam uang aja di bank, kita hitung bunganya berapa, ini nanti sahamnya naik, profitnya berapa, terus berapa lama waktu nunggunya, ya ini kita hitung kan. Ada kan yang pakai ngadakan seminar pakai elite wave kan, oh kita kita tangkap dia di wave ketiga atau wave ke berapa, wave koreksi berapa gitu ya.
Nah, seperti itu ya. Sebenarnya nggak salah sih, ya seperti itu. Cuman saya itu lebih fokus yang ngajarkan yang gampang aja pakai eh, tren ya. Ini trennya masih downtrend ya. Terus walaupun dia rebound kencang ya, karena sebelumnya dia turun kencang ya. MA20-nya di atas, nah MA200-nya juga masih di atas. Candlenya masih di bawahnya MA20 dan di bawahnya MA200. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau buy. Kalau mau trading buy, cepet-cepet ya boleh lah scalping ya boleh 1 2 hari ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 8.250 hanya hari ini, ya kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya dia akan menguji 8.600. Kalau dia naik lagi target price berikutnya di 9175 dan 9775. Memang ciri khasnya kadang-kadang ekor panjang ke atas ya. Jadi ya jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Nah, untuk mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, saya takut untuk saham cuan ini karena gorengan ya. Kalau takut, pilih saham yang lainnya. Terus terang saham itu kalau nggak digoreng ya nggak bisa naik ya. Terus terang aja. Sideways terus di bawah, entah itu di atas ya. Nggak naik-naik, tapi juga nggak turun-turun nanti ceritanya ya seperti itu ya. Ya, ya nggak ada yang digoreng, nggak ada yang em, memainkan dan tanda petik ya memainkan demand dan supply-nya karena harga terbentuk itu kan berdasarkan demand dan supply-nya. Kalau demand-nya nggak lebih besar daripada supply-nya umumnya dia nggak naik ya seperti itu ya. Ya sama ini kalau kalau dia digoreng ya dia volumenya naik, ya berarti besoknya masih bisa naik lagi kalau dia naik ya walaupun ada resiko untuk turun pullback ada. Jadi pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya, kurang lebih seperti itu ya untuk tuan ya. Kalau takut ya pilih sama yang lainnya aja. Kan bahas yang banyak yang masih bagus di bawah yang saya bahas di dua video sebelumnya. Ya, kalau habis sebelumnya cukup. Ya kita lihat ini untuk dua emiten berikutnya adalah emiten yang berhubungan dengan rokok ya, HMSP dan GGRM karena ada berita katanya di Ditjen Cukai itu untuk tembakau dan rokok katanya nggak dinaikkan ya untuk tahun 2025 ya seperti itu ya katanya. Tapi saya nggak tahu pasti ya. Nah di sini kalau kita lihat ini MA20-nya sudah mengarah ke atas ya ini sudah breakout dari eh, swing high-nya 760. Sebenarnya untuk AMSP ini kalau mau buy silakan buy ya atau tunggu di area MA20-nya sekitar 720 sampai 740. Kalau turun lagi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 740 atau naik ke atas 760 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 800 high-nya hari ini tanggal 24 September ya, ke depannya tanggal 25 sampai dengan 27 September atau sampai dengan akhir September 2024, kalau dia berhasil tembus ke atas 800 kita beli buy atau average up, naik ke atas 835 kita tambah lagi target price berikutnya sekitar 880 dan 920. Kalau saya ngomongnya kecepatan, Anda bisa kurangi playback speed videonya ke 0,75 kali ya seperti itu ya. Memang saya ngomongnya cepat, tapi kalau Anda kurangi playback speednya 0,75 kali ya lebih enak mungkin ya. Beberapa orang memang ada yang bilang Pak Sunar ngomongnya cepat banget, cepat banget gitu ya. Karena memang saya kejar waktu juga karena videonya lumayan banyak yang saya bahas juga ya. Nah, ya mungkin kebiasaan juga ya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih cukup bagus. Jangan terlalu takut. Pak Sunar, ini naik, ini nanti dibanting lagi. Kalau sebelumnya dia naik, ini kan gagal ya. Satu, ini juga nggak sampai naik ke atas. Ini dua, tiga, gagal. Ini paling sebentar lagi turun lagi, Pak Sunar. Tunggu di bawah boleh, tapi jangan terlalu di bawah. Karena kalau tunggu di bawah nanti takutnya dia bisa lower low lagi, malah uptrendnya gagal malah bisa continue dan tren lagi karena sebelumnya di sini dia berusaha naik dari gagal malah downtrend dia swing low di sini lower low jadi um, buy on weakness boleh mau murah tapi tunggu rebound ya mantul ke atas memang belinya agak di atas untuk konfirmasi ya tapi bukan berarti saya ngajarin beli di ketinggian enggak. Kalau saya sesat beli di ketinggian, saya belinya, oh jangan buy sekarang untuk HMSP. Belinya nanti aja, tunggu kalau dia naik ke atas 4.000. Wah ya aneh ya, sesat ya. Masa tunggu sampai 4.000 ke atas jauh ketinggian banget. Mas Sunan ini sudah turun dari 4.000 ke berapa ini. Ya seperti itu. Enggak ya, saya follow the trend. Pokoknya kita lihat kalau dia berhasil breakout ke atasnya 800, mau buy boleh, banyak bertahap. Jangan terlalu agresif ya. Nanti naik lagi, breakout ke atasnya ini swing hanya memang deket ya 800 ke 805. Kalau deket ini ya Anda pakai acuan berikutnya 835 atau tengah-tengahnya 810-an atau 815 ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk gudang garam juga sama. Ini kalau kita lihat malah loncat ke atas, volumenya naik. Mungkin karena sentimen cukai juga bisa. Saya belum tahu ya apakah ada berita fundamentalnya atau apa ya seperti itu ya atau pembagian dividen saya nggak tahu. Pokoknya uptrend di sini kalau kita lihat ya ini sideways tapi dia sudah breakout tapi dia gagal Pak Sunar ekor panjang. Nah, kalau seperti ini solusinya Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya kurang lebih sekitar area 15.990 jadi 16 ribuan. Artinya kalau dia turun di bawah 16.000 kemudian dia menjelang penutupan atau besok paginya dia naik ke atas 16.000 kita barusan buy. Nah, sekarang memang
di tengah-tengahnya antara 16.000 dan 17.000 ya, atau 17.200 hanya 24 September. Nah, strateginya kalau seperti ini, Anda lihat aja kalau dia breakout lagi ke atas 17.000, kita baru sampai naik ke atas 17.200, kita tambah lagi average up, target price berikutnya ya, saya menggunakan acuan dari titik-titik support, garis support di sini ya, kurang lebih 17.875. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya 18.875, lumayan api ya, 875 angka keramatnya ya. Berikutnya lagi kurang lebih ya hampir sama lah, 850 ya. Jadi 875, 875, 850 ya, 875 lah kurang lebih ya, hampir sama lah. Cuma beda di 17.000, 18.000 dan 19.000 ya, seperti itu ya. Untuk agak kurang garam sih menurut saya sih masih cukup menarik kalau mau buy. Kalau misalnya nggak masuk karena harganya tinggi, puluhan ribu ya, mungkin Anda bisa pilih HMSP ya, kurang lebih seperti itu. Tapi salah satu aja, jangan dua-duanya ya, karena industrinya sama kurang lebih ya. Pilih yang mana Pak Sunar ya? Mungkin gudang garam lebih murah secara price to book value-nya. Ya, walaupun harganya lebih mahal, tapi kan kita lihat hitungnya kalau secara fundamentalnya PBV-nya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian Wika, Wika ini kan sebelumnya asing koleksi Pak Sunar. Apakah Wika masih terus ya? Em, ya ini kalau kita lihat memang area buy on risk di 310 atau 250. Kalau mau tunggu di sana boleh, atau kalau nggak dikasih seperti biasanya MA20-nya kalau sudah dipotong dari bawah ke atas lagi ya, memotong lagi ke atasnya MA20 ke atas 406,5 atau 407, Anda boleh buy hasil lahir atau average up kalau sudah punya. Seperti itu ya. Jadi target price berikutnya dia akan menguji resisten 423, 480. Kalau dia breakout ya target berikutnya ini kurang lebih sudah saya gambarkan ya. Ah, 525, 585 dan 645 itu untuk Wika. Buy-nya bertahap aja. Kalau terus terang saya nggak buy di Wika karena saya sih agak istilahnya itu agak ilfeel karena ya bukan karena rugi sebelumnya di Wika enggak ya. Ya pernah, memang pernah loss tapi enggak terlalu banyak juga karena saya lebih fokus ke perbankan. Nah, kalau untuk Wika ini kenapa saya agak kurang suka karena reputasinya jelek ya. Sebelumnya ada beberapa proyek yang nggak dibayar atau molor-molor gitu ya, istilah bahasa Jawanya ditunda-tunda, ban prestasi ya sampai digugat-gugat gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat di videonya Bro Ron itu kan dia sering ngomong bantuin vendor-vendor yang kena jebak gitu ya, sampai belum dibayar-bayar sampai ke pengadilan. Ya mudah-mudahan kedepannya baik lah ya untuk Wika ya. Terus kita doakan aja. Cukup. Berikutnya untuk ICBP, upside-nya masih bagus. Kalau kita lihat ICBP apakah ketinggian atau ketinggalan. Kalau Anda takut ketinggian atau ketinggalan, Anda tunggu aja buy on weakness sekitar area MA20-nya nanti entah itu nanti dipotong di 11.625 atau dites di 12.000 ya. Ya kita tunggu aja. Nah, kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 12.550, untuk ICBP kita boleh buy ya, buy high sell higher. Nah, untuk ICBP ini sebenarnya kira-kira gambarannya kalau dia naik lagi 13.000 ini sudah saya gambarkan dari rounding bottom formasi yang di sini. Memang sebelumnya dia gagal ya, sideways kemudian dia turun malah lower low. Tapi ini kalau kita bicara mengenai teknikal, kalau dia breakout lagi ke atasnya neckline-nya dari sebelumnya kurang lebih area resistennya, ini kurang lebih masih sama acuannya lah 13.000. Kalau dia menguji setelah 13.000 kemudian berikutnya ya 13.500 sampai 14.000 itu untuk ICBP. Jadi ICBP ini salah satu saham yang cukup solid ya seperti itu ya. Em, kita tahu Indomie kan laris manis ya di mancanegara juga, pasar Amerika Eropa sudah mulai berjaya juga Indomie ya seperti itu ya. Mudah-mudahan dia naik terus. Em, kalau mau tunggu buy on weakness ya mungkin sekitar area 11.800 sampai dengan 12.000-an lah. Kalau nggak dikasih ya kita buy high seller naik ke atas 12.550, kita buy target price berikutnya 13.000 dan 13.500. Apakah nggak ketinggian atau ketinggalan? Saya prinsipnya menurut trennya. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau misalnya gagal, Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Ya jangan nyalakan Pak Sunar karena kalau kita bilang mengenai analisa teknikal ya, saya ada argumentasinya memang follow the trend. Kalau ketinggian atau ketinggalan, ya gimana kita bisa dapat cuan atau profit banyak dari saham multi bagger, wong dikasih naik kita takut, takut tambah lagi, takut average up, ya takut dibanting lah, takut apa, ya gimana bisa multi bagger di atas 100% keuntungannya. Kalau kita takut-takut terus, ya ada saham contohnya seperti brand. Em, ada yang bilang ya saya nggak nyalain sih, memang fluktuasinya tinggi, ya khusus bagi mereka yang masuk untuk resiko profilnya ya silakan untuk brandnya fluktuasinya tinggi. Kalau Anda takut-takut terus, Anda nggak bisa cuan banyak juga di brandnya seperti itu ya. Dari awal kan dia naik-naik terus ya. Ya memang pernah ada bad news masuk FCA, kemudian dibanting, terakhir juga
dikeluarkan dari FTSE ya sampai geger terus akhirnya dia drop ARB 2 kali. Ya akhirnya rebound ya apakah lanjut enggaknya kan sudah saya bahas di video yang pertama. Ya kurang lebih seperti itu. Ini masih cukup bagus. Ini juga kalau yang misalnya ikutan tool saya namanya Sunar Saham Live Alert ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini kalau mau contohnya atau mau berlangganan silakan hubungin saya langsung. Memang saya jarang promosi lagi ya. Karena ya karena sudah membernya sudah lumayan banyak lah seperti itu ya cukup lah tapi kalau ada misalnya mau join ya masih bisa ada space-nya untuk live alert jadi begitu sahamnya breakout untuk IJPP ini sebelumnya sudah ada ya kita bisa buy high sell higher itu sudah ada infonya atau alertnya jadi kita kalau sudah punya bisa tambah lagi atau belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya seperti itu ya sangat membantu dan ini juga real time live alertnya lewat Telegram ya channel private channel. Seperti itu ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ULTJ. ULTJ sudah saya sharekan di grup Sunar Share Trade ya. Jadi ULTJ ini area buy menurut saya sudah lumayan rapi ya. 18250 ini target resistennya 1950. Saya masih hold. Memang saya belinya nggak banyak karena saya masih banyak di perbankan dan seperti saya ceritakan sebelumnya, saya banyak hold untuk BBRI, BBCA, ASI dan Telkom ya seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham lainnya walaupun saya bahas tapi saya nggak punya semuanya ya. Kalau saya punya semuanya nanti saya pusing ya. Ini sebenarnya kalau dibilang ketinggian sih nggak ketinggian ya karena ya memang sudah naik tinggi MA20-nya masih di bawah ya. Kalau mau tunggu buy or minus lagi ya tunggu aja di 1850 atau kurang lebih di tengah-tengahnya ini eh, 1880. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1880 kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai. Ya kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Trading breakout. Selama trennya masih bagus ya. Kalau dia breakout naik ke atas ya dari resistennya atau naik lainnya atau swing high di sini ya kalau pattern ya berarti naik lainnya atau uh, swing high-nya atau resistennya ya ya kita boleh buy high sell higher ya memang sebelumnya saya pernah dikritik sih ya. Kamu kalau ngikutin Pak Sunar lu buy high sell higher trading breakout ya diajar bandar lu kasih makan bandar lu beli di ketinggian yang benar ya belinya di bawah ya nggak salah sih kalau ada beli di bawah boleh aja tapi saya cuma sebutkan aja, saya itu trend following. Prinsip saya kalau uptrend masih bagus, dia breakout, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda takut-takut terus, gimana Anda bisa cuan multi-bagger lebih dari 100% di saham? Mau Anda takut terus, naik nanti takut koreksi, terus Anda jual. Karena psikologinya kalau Anda takut-takut terus ya, apalagi takut trennya masih bagus, Anda masih takut ya. Kalau dia koreksi Anda jual ya uptrendnya masih bagus kan nah kemudian dia naik lagi breakout lagi Anda nggak berani buyback akhirnya Anda ketinggalan ya karena Anda takut-takut biasanya kalau jual misalnya jualnya di 2000 ya misalnya OLTC Anda jual di 2000 kemudian dia koreksi ya Anda sudah jual kan nah kemudian dia naik lagi ke atas 2000 Anda pasti tunggunya nanti tunggu di bawah 2000 lagi ya nah seperti itu ya karena sebelumnya mungkin dilihat dari sebelah kiri wah dikasih Pak Sunar di bawah 2000 ya kita tunggu aja. Nah, ternyata ditinggal lagi ke atas ya, akhirnya ketinggalan ya seperti itu ya.